Saya tidak suka kepada bahwa dokumen siapa ini? Siapa kalau siapa? Siapa ya? Saudara Tantiong, siapa ini? Siapa ya? Saudara dan Kepala, siapa ini? Siapa ya? Jadi di persidangan ketiganya sesuai dengan berita sidang yang lalu dan kemarin, hari ini masih mendengarkan saksi yang diajukan oleh demikian ya. Saudara saksi kelihatan. Saudara saksi bekerja tadi sebelumnya. Saudara saksi menerangkan bahwa saudara saksi kerja di PTAD. Semenjak apa? Saya bergabung di PTAD 1 Juni 2021. 1 Juni 2021. Apa jabatan saudara waktu saat itu? Manajer kebun. Manajer kebun. Di lahan luas berapa? Lebih kurang seluas 1.500 hektar. Pesimis bagaimana? Kurang lebih 1.500 hektar. Lokasinya di mana, Pak? Lokasi pada saat itu namanya Ladang Gunung. Sekarang dituju di termasuk di daerah desa Sungai Buloh, Kecamatan Gunung. Nah, pertama kali PTAD melakukan kegiatan perkebunan di situ tahun berapa? Awal mulanya. Saya cuma tahu dari yang saya dengar dari Waktu Bapak masuk itu PTAD sudah sudah ada yang produksi. produksi. Tahun berapa Pak pertama kali PTAD? PTAD pada masa pemilik pertama itu tahun 93 sudah ada di sana. Tahun 93 sudah ada di sana, Pak. Kemudian Bapak masuk tahun 2001. Dalam perjanjian atau kesepakatan tentang membangun kebun kemitraan itu, konsep sudah itu dasarnya adalah perjanjian tahun 99, Pak. Di sana sudah disepakati antara perusahaan dengan masyarakat yang diketahui oleh pemerintah kabupaten. Belum, waktu itu masih Empat. untuk membangun kebun kemitraan bagi warga masyarakat yang lahannya diserahkan ke PTAD lahan garapan yang ada di HDU. Itu plus ya 102 orang daripada warga masyarakat desa Rilo menggarap lahan di dalam HDU, bersedia untuk menyerahkan lahan tersebut dengan salah satu syaratnya mereka minta dibangunkan kebun kemitraan. Ya, jadi kita tahun 99 menandatangani kesepakatan, oke, kita bangun kebun untuk masyarakat yang menerima ganti rugi 102 orang itu dengan ketentuan bahwa lahan yang akan dibangun itu disediakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten. Oke. Apakah lahan yang Bapak maksudkan disediakan itu adalah lahan yang di Desa Batu Milo itu seluas 540 hektar itu? Ya, yang sekarang kita sudah bangun. Yang dibangun itu, Pak. Nah, Ini kan begini ya, saya terangkan sedikit. Yang namanya perjanjian kan itu mengikat ya, kepada orang yang berjanji dengan yang membuat perjanjian. Nah, berarti ada ikatan. Sama-sama kalau menikah kan, ya diterikat lah mereka berdua kan begitu. Sama dengan ini juga ya. PTAD dan Koperasi Hutan Center mereka terikat. Nah, ini sampai kapan berlaku perjanjian? Pengetahuan saya sampai dengan pinjaman Sampai dengan kemitraannya lunas. pinjaman kemitraan itu lunas. Kapan itu lunas? Nah, maksudnya ada nggak sebuah jangka waktunya? Oh enggak. Nggak ada. Utangnya berapa? Yang harus lunas berapa? Berapa yang harus dibayar oleh koperasi? Berdasarkan biaya yang investasi. Totalnya berapa? Saya tidak Tidak tahu nilai investasinya berapa.
Tapi yang pasti ada nilai investasi yang dikelola oleh perusahaan saudara pembangunan kebun PKP itu. Nah, kemudian nilai investasi ini dibangun kepada siapa untuk membayarnya? Apakah kepada masyarakat, melalui koperasi atau ada pihak lain? Pada masyarakat yang Masyarakat itulah yang saudara maksud dari dalam bentuk dibayar lunas tadi ya. Jadi kan waktunya nggak ada. Kalau nggak lunas bagaimana kalau butuh untuk lunas? Jadi berjalan terus perjanjiannya. ya, sepanjang yang saya tahu Seperti itu. model kemitraan ini biasanya lunas. Lunas. Yang pertama adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang kedua, pendistribusian daripada hasil kebun, peruntukan daripada hasil kebun. Kemudian yang ketiga tentang nilai daripada pinjaman. Kemudian yang keempat ada formula untuk perhitungan menentukan harga TBS dan harga TBS. Apakah memang ini benar keterangan saudara yang dituliskan? Karena di dalam namanya berita acara pemeriksaan itu adalah segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi tersebut selama terjadinya pemeriksaan. Itu tidak boleh direkayasa. Artinya inilah sekarang keterangan saudara. Dengan saudara menandatangani berita acara ini, saudara mengatakan bahwa inilah keterangan saudara di polisi. Inilah yang saudara katakan. Nah, kalau sekarang saudara mengatakan itu ada tidak pas, ada perlu dikoreksi, saudara balik bertanya, apakah benar saudara dikatakan atau enggak? Biasanya orang yang mengatakan perlu dikoreksi atau memang itu ada yang perlu diluruskan, ya dapat patut diduga ya, saya pakai istilah patut diduga, itu adalah dalam tekanan, dan dalam sebenarnya dia memberikan keterangan. Gitu. Sekarang saya minta penjelasan saudara sekali lagi. Apakah ketika memberikan keterangan ini saudara ada ditekan, dipaksa, harus ini keterangan saudara? Kalau enggak bisa. Tidak ada. Sudah dibaca semua ini. Saya baca. Sudah dibaca. Sudah dipahami maksudnya. Dipahami yang dibaca. Paham? Nah, jadi saudara tantangan ya. Ya. Benar ya. Itu konsekuensinya ada loh. Nah, jadi silakan bisa diteruskan. Saya kurang tahu kalau karena ada kesepakatan dengan koperasi itu per 3 bulan, tapi apakah secara formula saya kurang tahu. Cukup. Dan masih ada umum ada yang menunjukkan lagi? Cukup. Untuk umum bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Saya tertarik juga sama pertanyaan Mas Teguh Saudara. Jadi saudara mengatakan dari penasihat hukum terdakwa. Kalau misalkan gaji yang diterima sama pekerja terhitung sebagai hutang, kapan bisa lunasnya? Bisa kan bekerja terus tuh di jalan. Kalau itu terhutang terus, kapan bisa lunasnya? Maksud Bapak mengatakan gaji itu terhitung sebagai hutang, biar organisasi dengan informasi semua penasihat hukum itu maksudnya apa? Saya jelaskan. Silakan. Ya. Karyawan ini kan bekerja untuk kebun KKPA, Pak. Apakah pekerjaan pemeliharaan atau pekerjaan lainnya? Oke. Mereka mendapat gaji. Yang berhutang itu bukan pekerja, Pak. Ya, betul. Jadi ini merupakan komponen biaya, katakan pemeliharaan kebun KKPA. Itu yang menjadi pinjaman dia, Pak. Bukan gaji si karyawan ini harus dia kembalikan, tidak seperti itu, Pak. Iya, mengerti saya. Iya. Sebentar ya, umum ya. Coba ya saudara saksi. Nah, ini sebenarnya saya coba ingin menerjemahkan yang saudara maksud. Apakah begini yang saudara maksud? Nah, setelah ada begini tadi. Ya.
ini kebun KKPA yang dibangun oleh perusahaan, ya, atas kerjasama koperasi dan koperasi ya. Nah, jadi segala biaya yang timbul dari pembangunan kebun ini, mulai dari pembukaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pembersihan lahan dan sebagainya, itu ditanggung oleh peserta operasi. Itu sudah masuk, sehingga tidak utang. Demikian. Jadi segala biaya yang timbul dari proses pengerjaan kebun ini, apakah itu beban dari masyarakat, bukan dari PTAD, bukan anggaran PTAD untuk ke situ. Kita menyediakan dananya, Ibaratnya mendulukan dananya dan pada akhirnya nanti dibayar oleh masyarakat yang tergabung dalam koperasi. dari hasil produksi. Itu sudah masuk dari pertanyaan dari penuh tadi. Sekarang itu sudah penuh. Terima kasih Yang Mulia. Jadi semua, jadi termasuk untuk gaji pegawai itu termasuk yang 34 miliar itu. Iya. Bisa disebutkan korporat atau perusahaan mana saja yang masuk dalam pengawasan saudara di dalam jabatan saudara saat ini? Saat ini ada 36 perusahaan yang masuk pengawasan kita, karena dalam data checklist perizinan yang ada di Kota Bandung hanya 36 perusahaan yang berizin. Yang berizin. Izin apa itu maksudnya? Izin usaha perkebunan dan AGU. Izin usaha perkebunan dan AGU. Bisa disebutkan beberapa di antaranya, atau kalau bisa saudara hafal semua bagus, bisa disebutkan, atau ada datanya mungkin? Datanya ada di catatan ada? Catatan ada di mobil. Nah, atau sebutkan apa yang saudara ingat? Yang saya ingat perusahaan yang korporat besar-besar, grup Inti Indosawit. Inti Indosawit itu ada 6 perusahaan di bawah grup PT Inti Indosawit, grup Aset Agri. Terus itu seperti grup korporat PTAD ada 3 perusahaan. PTAD ini PTAD sendiri, Stelindo dan Safari Riau. Ini PTAD maksudnya ada 3 bagaimana? Artinya grup. Ini PTAD ini punya grup lagi? Ada grup. Nah, apa aja grupnya? Grupnya PTAD sendiri, PT Stelindo dan PT Safari Riau. PT Safari Riau terus dalam grupnya semua? Dalam grupnya PTAD. Dia melakukan kerjasama KKPA, katakanlah dengan koperasi contohnya. Ya. Ya kan? Nah, dalam hal ini tadi sudah menerangkan aturan umum. Itu tergantung kepada isi MOU-nya, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada tidak di dalam SOP daripada instansi saudara bahwa ketentuan pemberian izin itu ditentukan kepada siapa? Menyimpang daripada MOU di antara mereka. Apakah ada ketentuan seperti itu? Tidak ada. Jadi kita memproses izin usaha perkebunan berdasarkan permohonan yang dia sampaikan. Kalau memang permohonan itu adalah misalnya NPWP-nya adalah pribadi, berarti IUP-nya pribadi. Kalau yang mau itu NPWP-nya dan profil perusahaannya adalah koperasi. Kalau untuk KKPA itu diberikan kepada siapa? Kalau di Pelalawan ini? Kalau KKPA belum pernah terbit, Pak Tim. Inilah yang menjadi belum pernah terbit izin usaha perkebunan di seluruh KKPA di Kabupaten Pelalawan. Ini menjadi presiden hukum sebenarnya. Maksudnya ini izin usaha budidaya tanaman perkebunan ini belum pernah dikeluarkan oleh Kabupaten Pelalawan. Iya. Karena persoalannya kalau menurut hemat saya KKPA yang berdasarkan konsep peraturan gubernur nomor 7 tahun 2001 adalah konsep penyerahan lahan. Jadi di situ tidak perlu izin usaha perkebunan karena lahan yang diserahkan adalah lahan masyarakat. Lahan masyarakat yang sudah mempunyai kekuatan alasan yang sudah pasti. Yang KKPA yang 3 ini belum pernah diberikan izin? Belum pernah. Sejak terbitnya Undang-Undang Perkebunan tahun 2004 sampai dengan sekarang, ya, yang data yang ada di Kabupaten Pelalawan, sudah berapa banyak perusahaan yang melakukan KKPA? Apakah tetap 3 ini atau dulu pernah ada? Setahu saya 3 ini yang dari dulu sampai sekarang. Apakah dulu pernah ada sekarang tidak lagi begitu? Tidak. Ya. Jadi belum pernah terbitkan izin. Terkait perkara ini, organisasi pernah melakukan sosialisasi di KKPA Ando? Sudah. Di Desa Lamilo ini? Sudah. Bisa saudara ceritakan apa yang saudara sosialisasikan di sini? Saya
saya sosialisasikan, ya tapi sosialisasi ini setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini. Sebelumnya belum. Yang apa yang sudah sosialisasikan apa? Kaitan dengan kewajiban memiliki surat tanda budaya kalau milik perorangan, kaitan dengan kewajiban memiliki izin usaha perkebunan kalau budidaya di atas 25 hektar. Kalau saya baca di BAP saudara saksi pada tahun 2002 itu saudara saksi menjabat sebagai staf seksi inventarisasi dan pemetaan hutan. Iya. Ada dinas kehutanan kabupaten. Iya. Artinya pada waktu saksi turun ke lapangan, saksi mewakili dinas kehutanan kabupaten Pelalawan. Iya. Betul. Sepengetahuan saudara saksi, lahan yang 600 hektar tersebut yang saudara turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan itu statusnya bagaimana di kehutanan? Apakah itu merupakan kawasan hutan? Apakah dilepaskan? Bagaimana? Bisa saudara saksi jelaskan? Statusnya sesuai ini ya, sesuai yang pertama itu di kehutanan itu ada beberapa yang dianggap sekarang itu adalah tata guna hutan kesepakatan. Pada saat tata guna hutan kesepakatan ada beberapa hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan tata guna hutan kesepakatan. Tata guna hutan kesepakatan adalah Permenhub nomor 173. Kemudian apakah di lokasi yang saudara tinjau itu pada saat saudara melakukan peninjauan lapangan, apakah kawasan tersebut masih berupa kawasan hutan atau kawasan yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan? Dan kalau bisa, ini sudah saksi sebutkan dasar. Kalau menurut saya itu adalah hutan produksi yang dapat dikonversi, artinya hal tersebut boleh di kebun. Apakah pada waktu itu saudara saksi mengetahui adanya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 846 dari KPTS 2 tahun 91 tentang pelepasan sebagian kelompok hutan Es Milo dan Es Layak yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kampar, Provinsi Daerah Riau, seluas 15.812,5 hektar atas nama PTAD Kram Rubber Factory. Betul. Ya. Jadi status lahan yang saudara tinjau tersebut apakah masuk di dalam pelepasan kawasan ini? Ini menurut hemat saya bahwa area yang 600 itu yang dimohon itu menurut hemat saya termasuk di area pelepasan Menteri Kehutanan untuk PTAD. Pencegahan dan memerintahkan para umum agar melakukan tata dokumen terkait dengan kesepakatan pada persidangan berikutnya. Sidangan selesai dan ditutup.